Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM, berakar, berkembang, berlipat ganda. Keluarga Shaddai, ketemu lagi suaranya Jericho Neo Yoga kali ini bersama Catherine ya di El Shaddai Podcast. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang Devina Catherine ya. Nama panggilannya siapa sih nama panggilannya? Nama panggilannya Keket. Keket deh. Kayak itu dong, ulet keket gitu enggak sih? Beda. Oh, beda. Nah, dari podcast edisi hari ini keluarga Al Shaddai kita bakalan ngobrol tentang apa sih cara atau ceritanya nih awal mula Keket bisa mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Keket. Terus perjalanannya setelah itu ya Ket ya. Tapi sebelumnya boleh dong tolong kenalin dulu ya siapa diri kamu. Silakan Ket. Ya, nama aku Devina Catherine Triagita, biasa dipanggil Keket. Rumahnya di Solo. Di Solo ya. Di Solo Nusuan. Oh, Nusuan. Terus pelayanan atau? Ya, pelayanan sekarang di Kids Impact Biduran jam 8:30. Kids Impact 2 berarti Ira 2 ya. Okay. Sekarang namanya Kids Impact Biduran, nggak boleh nyebut Ira lagi. Oh gitu, Yeah. Oh Kids Impact ya, biar Kids semuanya Impact sama ya, Biduran. Impact gitu ya. Yes. Oke, Kids Impact Biduran, karena ada Kids Impact Paragon, Baru Plaza. Yes. Oke. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam, lebih luas, lebih lebar lagi, lebih jauh lagi barengan Devina Catherine dia di segmen berikutnya di Al Shaddai Podcast hari ini. So stay tune aja barengan Jericho juga, Keket di Al Shaddai Podcast. Masih di 91.3 El Shaddai FM, berakar, berkembang, berlipat ganda. Tetap bersama Keket dan juga Jericho di El Shaddai Podcast. Oke Ket, boleh dong tolong kenalin diri kamu lebih jauh lagi biar keluarga El Shaddai semakin kenal nih siapa sih seorang Keket. Siapa ini Keket ya kan? Keket, unik juga nih namanya. Keket. Coba Ket, sikat. Pertamanya aku tuh seorang anak terakhir, anak nomor 3 dari 3 bersaudara. Oke. Dan lahirnya di Batam, tapi hidupku pindah-pindah kota. Dan terakhir aku pindahnya di sini. Enggak juga ya? Di mana? Karena mama papaku sekarang pindah di Magelang, jadi aku kadang-kadang ke Magelang juga. Oke. Tuh. Terus berarti sekarang ini selain pelayanan kegiatannya? Sekarang ini lebih kayak yang ngebantuin papa mama kan usaha baru ada usaha baru, jadi kadang-kadang harus ke Magelang bantuin mereka, sama persiapan fisik juga buat persiapan fisik buat daftar tentara. Oh, jadi Keket ini pengen gabung di dalam tentara ya, TNI lah ya, angkatan udara. Angkatan udara. Ya, bisa terbang dong. Ini kita lagi mengudara, Yes. tapi tanpa pesawat, tanpa parasut juga. Oke, jadi kalau jatuh udah langsung brak gitu kan. Aman jatuhnya ya. Iya, aman lah ya. Oke nih, jadi Catherine ini udah Kristen dari lahir, jadi sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari lahir. Yes. Bisa tolong diceritain dong? Udah baptis juga kan? Sudah. Boleh dong tolong diceritain ceritanya. Aku dibaptis tahun 2017. 2017? Enggak dong, 2014. 2014? Oke. Aku pas pokoknya kelas 3 SMP kalau nggak salah itu dibaptis di gereja dari yang di Gombong. Tapi gerejaku yang di Gombong itu punya gereja pusat ada di Salatiga. Udah, jadi aku dari dulu ibadah di sana sama keluarga aku pas aku lagi di Gombong itu. Terus ketika aku pindah ke sini, ya udah aku di gereja sini. Oke, jadi itu SMP ya? Yes. Nah, apakah SMP kelas 1? kau kelas 7 ya? Yes. Kelas 7 itu udah ambil pelayanan belum sih kira-kira waktu itu? Aku udah mulai pelayanan dari kecil, dari SD itu udah disuruh papa kayak bantu papa, karena papa kan juga jadi kayak ibaratnya apa ya, kita nyebutnya majelis di gereja. Di Gombong? Ya, di Gombong sama di Batam juga pada saat itu. Oke. Jadi apa itu maksudnya ambil pelayanan apa? Kalau papa tuh lebih ke yang pelayanan ke daerah-daerah gitu. Oke. Jadi dia ke tempat-tempat yang mungkin agak jauh-jauh gitu. Jadi dia pelayanan mengembalakan di sana. Oke. Kalau Keket sendiri? Kalau aku ngambil pelayanannya waktu pas kecil SD itu aku tamborin. Oke. Oke. Gimana tuh ceritanya tuh? Dulu itu karena di gereja kan gereja termasuk gereja yang kecil ya kok. Karena dia tuh gerejanya bukan gereja yang kayak gini nih, gereja gede, bukan. Jadi pelayanan tuh kayak terbatas. Yeah. Jadi aku
karena anak-anaknya yang cewek-cewek lumayan banyak nih, kayak ya udahlah ditambahin nih tamborin gitu. Akhirnya udah kita membentuk tamborin, kita main tamborin gitu. Oh gitu. Itu berarti 2014 ya? Iya mungkin. Iya, kan ambil baptisnya kan 2014, yes. Terus berarti 15-16, terus akhirnya ke Solo. Kapan itu kira-kira, ingat nggak tahunnya? Awal tahun 2017. 2017 ya. Itu berarti SMA ya? Kelas SMA 10. Kelas 1. Aku baru pindah ke sini, merantau dari papa mama jauh. Oh ya, jadi keluarga Shade ini for your information nih, keluarga Shade, bahwa Keket dan keluarga ini unik ya, cukup unik nih, karena Jericho emang ya cukup mengenal ya seorang Catherine lah ya, bahwa kalau kamu mungkin lagi sama let's say partner kamu ya, atau pasangan kamu, let's say kekasih kamu, biasanya kamu kan LDR ya, long distance relationship. Kalau Keket ini sama keluarga ini long distance family nih, LDF nih. Jadi orang tuanya di kota mana, Keket di kota mana, anaknya nomor 1 di kota mana, dia yang nomor 2 di kota mana gitu ya. Nah, terus akhirnya gabung di keluarga Allah ya. Berarti awal 2017 itu ya. Did you take some ministry on it? Aku tuh pertama kali datang ke sini tuh ya, kan kayak yaudah ibadah yang kayak apa sih, gereja yang terbesar kan di sini, jadi kayak yaudah aku ke sini. Terus habis itu kena jaring di depan. Jadinya aku ikut dulu tuh masih JTI jam 6 pagi. Oh, Junior Teens Impact jam 6 pagi? Yes, aku tuh dulu ikut ke jaring di situ. Terus habis itu pas kelas 3 semester 1 kelas 2 semester 1 aku baru pindah ke youth. Pindah ke youth. Terus ambil pelayanan juga di situ, Kak? Aku sempet asyir di sana. Iya. Terus udah nggak lagi. Terus malah fokus di Kids Impact ini. Di Kids Impact. Dari pelayanan itu ada nggak sih kira-kira salah satu, atau gini? Kan emang udah pelayanan dari kecil ya, dari SD. Berarti udah, let's say, mentalnya, hatinya udah kebentuk dong. How to serve gereja Tuhan, bagaimana melayani gereja Tuhan, bagaimana melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini. Could you tell us, ini malah roaming ya bahasanya ya. Gimana awal mula pelayanan itu? Mungkin kalau SD belum begitu ngeh ya, atau gimana sih? Atau udah ngeh, jadi aku mau ambil bagian pelayanan gitu, gimana? Kalau dulu waktu SD sih lebih kayak yang disuruh papa mama ya, ya kan, karena kayak papa mamanya pelayanan, masa kamu nggak pelayanan sih deh, kayak gitu kan. Terus habis itu semenjak aku di sini kayak malah punya kerinduan buat melayani, yaitu dimulai dari asyirku itu. Terus habis itu aku pindah ke Kids Impact ini kayak wah, di sini nih aku baru ngerasa yang kayak pelayanan beneran nih. Karena bener-bener kan kayak anak-anak kecil-kecil, dan aku emang suka sama lihat anak-anak kecil gitu. Tapi kadang-kadang kalau lihat anak kecil kayak gemes. Gemes pengen pengen apa tuh? Pengen apa tuh? Nyubit. Gak sih, tapi gak. I know what's the point lah ya. Nah, nih. Nah, abis itu ambil pelayanan 2017 ya. Setelah itu tentu 2017 aku belum mengambil pelayanan di sini. Berarti 2000. Kalau pas di JTI itu aku belum mengambil pelayanan apa-apa. Baru ya cuma ibadah aja, ikut ibadah aja. Terus baru aku pindah ke youth. Itu baru aku pelayanan. Berarti 2019 maybe. Dari pas SD udah pelayanan, ini luar biasa sih. Udah masih SD aja udah pelayanan. Jadi kok aja dulu pelayanannya SMP deh kalau nggak salah. Pelayanan apa tuh? Dulu pelayanan pertama jadi kok asyir juga di teens juga, waktu itu namanya Youth Mobile waktu itu. Itu udah lama sih. Lama banget ya? Lama banget emang, kan kita jaraknya juga jauh banget ya. Nah pas ambil bagian di asyir itu Kat, ada cerita dong, gimana ceritanya? Di asyir tuh sebenarnya asik sih, teman-temannya juga kayak relatif seumuran semua kan, hampir semua seumuran, jadi kayak kira pelayanannya seru. Terus tapi aku merasa kayak bukan panggilanku di sini nih, gitu. Akhirnya aku memutuskan buat pindah ke Kids Impact Widuran itu. Kayak emang nggak ngerasa aku nggak di sini kayaknya deh gitu ya. Iya, tapi tuh aku tetap melayani di situ. Aku benar-benar pelayanan di situ, cuman kayak aku belum merasa nyaman nih di sini gitu. Akhirnya aku memutuskan buat pindah ke Kids Impact Widuran. Nah, berarti ada sebuah kenyamanan tuh ya di Kids Impact Widuran. Apa sih yang membuat?
Mungkin ya itu yang aku bilang, aku basicnya aku suka lihat anak-anak kecil, aku suka melayani anak-anak kecil, tapi aku di situ bisa buat melayani Tuhan nih. Jadi dari anak-anak kecil gitu-gitu aku jadi juga banyak belajar kan, banyak kakak-kakak yang lebih tua daripada aku. Di situ aku belajar gimana sih cara menghandle anak-anak kecil yang kayak gini. Belajar juga memahami anak-anak kecilnya kan juga banyak yang susah dipahami. Iya sih ya. Oke, itu tadi di pelayanan ya, di aspek pelayanan. Terus tadi Keket sempet itu nih keluarga SD ya. Kalau keluarga SD nggak lupa ya. Jadi Keket sempet spill nih, sempet mention bahwa Keket lagi persiapan lagi ya. Jadi sedang persiapan kembali untuk mencoba daftar di TNI AU ya. Iya. Ini berarti nyoba lagi gitu. Berarti dulu sudah sempat nyoba dong. Sudah nyoba. Gimana tuh, Kat? Yang pertama itu aku nyoba tentara. Gini. Jadi sebelum aku lulus itu aku udah pernah daftar kuliah. Dan aku bisa dapat beasiswa itu pada waktu itu. Tapi orang tua aku bilang, "Dek, coba daftar tentara dulu ya." Oke, aku coba daftar. Dan itu aku udah sempat operasi dulu, jadi pas masa setelah lulus buat daftar itu kayak lumayan agak jauh gitu jaraknya. Operasi apa nih, sorry? Operasi lasik mata, karena dulu aku minus ya? Oke. Akhirnya aku operasi dulu dan pas pada waktu pendaftaran itu, aku baru H+3 bulan operasi. Dan ternyata pada saat tes kesehatan yang pertama, ketahuan tuh kalau aku habis lasik, padahal minimum buat daftar itu 8 bulan. Aku baru 3 bulan pada saat itu. 3 bulan setelah operasi ya? Iya, jadi belum boleh sebenarnya. Takutnya ketika nanti kamu keterima di tentara itu nggak kuat nih matanya, kayak bisa rusak apa segala macam gitu. Jadinya digagalin di situ. Terus yang kedua aku daftar dan puji Tuhannya bisa sampai pantokir. Apa itu? Pantokir itu kayak udah tinggal iya atau tidaknya kita keterima. Tapi ada tapinya. Apa nih? Kuotaku ketika aku tuh sebenarnya sudah masuk kuota, tapi mungkin ya bukan jalannya Tuhan aku kesini, belum jalannya. Jadinya ada tiba-tiba itu kuota atlet nasional. Jadi dari presiden langsung yang nyuruh nih buat dimasukin. Oh gitu. Jadinya saya terbuang. Oh, jadi kuotanya nggak cukup ya? Nggak ada wifi waktu itu? Iya, nggak ada wifi. Harusnya pakai wifi dulu ya? Biar kuotanya cukup ya? Yes. Gitu. Itu jadi, apa sih Jericho ini malah belak-belak ya? Intermezzo keluarga sini. Biar slow aja lah ya? Slow. Berarti itu udah uji coba yang kedua ya? Yes, itu yang kedua. Terus sekarang ini? Terus aku nyoba tuh udah 3 kali. Aku udah 3 kali. Dan yang pada saat aku udah nyoba yang kedua itu, pas nyoba yang kedua, karena udah sampai pantokir nih, aku sebenarnya pengen langsung kuliah aja, pengen coba buka kuliah lagi. Aku udah bilang sama mama aku, "Pak, aku pengen kuliah nih," aku bilang gitu kan. Cuma mereka bilang, "Kamu udah sampai pantokir loh kemarin, kenapa nggak kamu coba sekali lagi? Pasti kemasuk lah," kayak gitu kan. Orang kamu kemasuk, sebenarnya kemarin tuh kamu nggak ada salah apa-apa, cuma masalah kuota doang. Gitu. Akhirnya aku disuruh coba lagi, padahal aku udah niatnya mau kuliah nih. Karena udah 1 tahun nganggur, gila, 1 tahun. Aku ngapain 1 tahun tuh kayak, Terus habis itu aku daftar lagi, tapi pada saat proses dari pendaftaran ke persiapan berkas itu lumayan lama, sekitar 1 bulanan. Aku jatuh dari motor. Kecelakaan? Yes, kecelakaan. Nggak kecelakaan sih, lebih tepatnya apa? Ketabrak. Ya kecelakaan sih. Iya, kecelakaan dong. Ketabrak sama motor lain, terus akhirnya, tapi aku nggak sadar nih kalau kakiku bermasalah. Baru ketahuan pas tes yang ketiga itu ada namanya kita tes postur. Nah itu baru ketahuan di situ, ditanyain sama yang pengujinya nih, "Nak, kakimu habis jatuh ya? Lututmu geser," dibilang gitu. Kelihatan banget ya waktu itu. Kelihatan banget, dan sebenarnya aku tuh pas semenjak jatuh itu buat lari sakit, terus kayak dingin, ngilu gitu kan, pasti ngilu banget. Terus kayak buat jalan tuh capek. Terus habis itu akhirnya gagal di situ karena posturnya kan nggak sesuai sama yang dimau kan pasti. Karena kita buat daftar tentara harus perfect badannya, karena juga butuh buat jalan jauh, lari jauh gitu. Akhirnya gagal di situ. Terus habis itu aku berniat untuk mencoba lagi, makanya kemarin sempat ke dokter buat ngebenerin kaki. Selama 1 minggu tuh kakiku diperban. Tapi bukannya sembuh, malah bengkak sebelah. Aduh. Bahkan sampai sekarang masih bengkak sebelah. Aduh.
Itu berarti daftar yang ketiga ya? Yes, itu daftar yang ketiga. Terus ini rencana mau daftar lagi yang keempat, luar Yes. biasa. Ini ada persiapan apa aja sih kira-kira kalau seperti itu kan? Kalau persiapannya lebih ke paling lari sama push up sit up sih. Kalau aku itu sama psikotesnya. Oh ya, psikotesnya ya. Nah, sebenarnya nih kalau boleh jujur nih, Jujur. kita bongkar nih keluarga Al-Syadai. Is it your, apakah ini bener-bener kayak pengen banget sih jadi tentara ini? Atau gimana sih sebenarnya? Sejujurnya, Iya kan, sejujurnya, jujurly. ini tuh aku gini loh, kan papa mama aku selalu bilang papa mama itu kepanjangan tangan dari Tuhan. Jadi segimana mungkin aku bisa menuruti orang tua aku dulu. Oke, iya. Nah yaudah, jadinya sebenarnya kalau bisa jujur, aku kurang berminat di tentara. Aku berminatnya pengen kuliah itu. Apa? Yang lain ya, pengen Yang kuliah lain, ya. pengen kuliah. Tapi ya yaudah, kita mencoba dulu nih. Sampai ada kan mencoba itu ada batasnya, jadi sampai ada batas umur nih kalau buat daftar tentara, yaitu 22 tahun. Sedangkan umurku sekarang masih 19, OTW 20. Jadi masih banyak kesempatan. Selama kesempatan itu masih ada, jadi disuruh nyoba lagi. Tapi tetap kuliah. Gitu. Jadi ini nih keluarga Al-Syadai ada sebuah perbedaan ya di situ ya. Iya. Bahwa sebenarnya Keket ini pengennya A, cuman emang ada kesempatan ya, ada kesempatan, ada support maksudnya. Ada support, ada yaitu kesempatan dan dukungan penuh dari orang tua pengennya B ya. Ya nggak ada salahnya juga itu untuk kita tetap mencoba ya, sampai emang bener-bener nyatanya enggak. Gitu kan. Atau malah memang ya kan akhirnya nggak sia-sia kan setelah sekian kali nyoba ternyata emang iya. Ya kan, emang iya di situ. Nah kadang kita emang nggak ngerti ya kan. We never know that. We never know ya, seperti Jericho sering bilang ya, kalau masa depan itu kayak tumpukan tempe ya, tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin saja emang Tuhan mintanya kamu harus coba lagi Kat sampai batas usianya. Atau bahkan mungkin sebaliknya Tuhan pengennya apa ya, kita nggak tahu. Selagi ada kesempatan, nggak ada salahnya buat dicoba. Nggak ada salahnya untuk nyoba ya. Mungkin emang udah banyak yang kita lakuin, let's say mungkin udah banyak yang kita korbanin. Mungkin korban waktu ya, tenaga, dana nggak kecil kan, emang kan gede kan, dan yang lain sebagainya, dan kayak masih jawabannya masih belum gitu loh. Kita nggak tahu jawaban itu enggak karena memang masih ada batas waktunya ya. Iya. Kita bahkan nggak tahu itu jawabannya iya juga karena masih ada batas waktunya. Siapa tahu di batas waktunya, sekali lagi Jericho ulangin, siapa tahu di batas waktunya memang iya, atau emang tidak, ya sudah, tidak apa-apa gitu ya Kat ya. Nah sekarang sambil terus mempersiapkan daftar ya TNI AU yang kesekian kalinya itu, now how do you feel? How do you really feel? Really feel. Sebenarnya ada perasaan capek sih. Karena daftar itu juga capek, harus ngurusin berkas sana sini, minta tanda tangan sana sini. Juga kayak gimana ya? Aku tuh sebenarnya kan kayak aku nggak mau di sini nih, ibaratnya gitu. Jadi kayak menjalaninnya ibarat setengah hati. Tapi gimana caranya? Aku harus ikhlas ngejalanin itu. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Ya udahlah ya, jalanin aja, karena hidup juga adalah sebuah perjalanan ya, bukan pelarian, makanya jalan, jangan lari. Aduh, dicatat itu kan, bisa buat caption gitu. Bisa. Habis ini kita upload foto, kita bikin caption itu. Oke, boleh. Nah, oke, itu ya. Terus apa sih kira-kira sambil menunggu perjuangan berikutnya, sambil juga nanti ke depan menunggu hasilnya, apa yang kira-kira bisa Keket dapetin untuk dibagiin sama Jericho juga keluarga Al-Syadai kan? 91.3 Al-Syadai FM, berakar, berkembang, berlipat ganda. Masih dengan Jericho dan Keket di Al-Syadai Podcast. Dan kita mau ngingetin juga nih buat keluarga Al-Syadai, kita mau promo ya Ket ya. Kita mau promo channel YouTube-nya Al-Syadai FM. Jadi kamu nggak cuman bisa dengerin kita ngomong lewat pesawat radio di rumah kamu, baik yang pesawat radio, bener-bener pesawat radio, ataupun lewat ponsel kamu, smartphone kamu, atau radio genggam dan yang lain sebagainya. Tapi kamu juga bisa lihat kita nih, wajah kita berdua nih ya,
di channel YouTube-nya Al Shaddai FM di Al Shaddai FM 91.3. Di subscribe, di like, di komen, sama di share ya. Kamu bisa ngelihat wujud aslinya Jericho itu seperti apa ya. Wujud aslinya Keket seperti apa gitu. Aku malu. Nggak bisa malu lah ya. Oke nih Kat. So what will you encourage us, atau apa yang mau dibagiin, atau apa yang mau disampaikan sama kita nih? Ya itu, yang pertama kita harus nurut dulu. Nurut itu nggak gampang kan, karena mungkin nggak sesuai sama hati kita, tapi kita belajar buat nurut itu. Ya. Terus yang kedua, percaya Tuhan tuh pasti nyediain masa depan yang indah buat kita semua. Karena ada kan di Alkitab tuh banyak ayatnya, bisa dibuka sendiri. Masa depan itu kita pasti cerah. Kalau dalam Tuhan ya, kita harus dalam Tuhan juga. Jangan cuma berusaha doang, tapi harus juga berdoa juga itu kan. Betul. Karena selama ini kalau cuma berdoa doang, kayak nggak ada hasilnya dong kalau misalnya kamu nggak ada berusaha. Kalau berusaha nggak berdoa sama aja. Iya. Gitu. Jadi kita harus nurut ya, emang nurut ya, karena kita let's say kita masih dalam asuhan orang tua kita ya, kayak kita masih menjadi tanggung jawabnya orang tua. Iya. Kita mau nurut, toh orang tua juga support ya, orang tua juga support, mungkin mereka juga punya impian ya, yang emang belum kejadian nih, ya kan? Ya dong, kita belum kejadian dong. Kan banyak dari antara kita itu kita bersaksi atas sesuatu yang udah kita dapetin. Iya. Kita berdoa A, kita dapet A, kita saksiin. Dan Jericho juga sering sih, ada hal yang tetap juga bisa disaksiin. Ketika kita meminta sesuatu tapi kayak nggak dapet, atau pada akhirnya kita harus bilang jawabannya Tuhan emang enggak deh. Atau emang jawabannya Tuhan emang iya, tapi harus menunggu sekian lama. Sekian waktu yang harus kita tunggu. Karena ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berjuang, sudah ngelakuin apa yang kita bisa, kadang ada satu hal yang kayaknya gampang dilakuin tapi sebenarnya susah. Itu tadi, nunggu jawaban doa, memastikan jawaban doa dari Tuhan itu apa. Dan yang harus kita percaya juga ya, seperti yang Kat bilang tadi, keluarga Al Shaddai, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukanlah rancangan kecelakaan ya. Tapi itu tadi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, barangkali ada nih apa yang pengen Keket sampein lebih lagi nih, atau mungkin di luar sana juga ada orang-orang yang mengalami kasus atau kejadian atau struggle yang kurang lebih serupa sama Keket nih. Ket mau bilang apa nih? Bersyukur aja dulu sama apa yang ada sekarang ini. Karena kan banyak orang bersyukurnya keadaan suka kan bisanya. Ya. Keadaan kayak gini nih, kayak aku harus nunggu apa segala macam gitu kan, perlu yang namanya kita tetap bersyukur. Yes. Jadi apapun yang sedang terjadi, sesuatu yang belum terjadi yang kita inginkan terjadi, atau mungkin kita nggak inginkan itu terjadi, ya kita nggak bisa ngatur, atau nggak bisa, bahasa sederhananya sih, kita nggak bisa semerta-merta ya, katakanlah ya Tuhan bukan pesuruh kita gitu ya. Iya, kita harus nurut Tuhan. Kita harus nurut sama Tuhan, bukan Tuhan yang nurut menjawab setiap doa kita. Kita nggak gede-gede, kita nggak bertumbuh jadi dewasa kalau Tuhan jawabin semua doa-doa kita gitu ya, gitu ya. Yes. Nah, kalau Shaddai, kalau kamu juga rindu untuk diberkati dan bertumbuh lebih lagi, yuk datang ya di kebaktian Gereja Keluarga Allah, baik di hari Sabtu maupun hari Minggu, di Keluarga Allah Widuran maupun Keluarga Allah Paragon, pun di Keluarga Allah Palur Plaza. Kalau kamu juga pengen pelayanan deh, jadi guru sekolah minggu, Kak Keket apa sih panggilannya? Kak Ketri. Aku Kak Keti. Keti dong. Meong apa sih? Kucing ya, bukan kucing. Oh, Kak Keti ya. Iya, kalau dikit aku dipanggilnya Kak Keti. Oh gitu. Kalau di agak gede Keket. Gitu deh. Beda strata, beda. Oh, beda strata ya. Siap. Nah, kamu bisa datang tuh, langsung aja cari informasi lengkapnya di mana aja, tempat ibadahnya, tempat kebaktiannya, jam-jam kebaktiannya, jam berapa aja. Langsung aja search di www.gbika.org. Atau juga kalau kamu pengen kesaksian, pengen sharing ya, barengan Jericho di sini, terutama buat kamu yang berjiwa muda, bisa banget ya, langsung aja WhatsApp
di radio LCD FM di 085528227777 atau DM ke Instagramnya LCD FM yang juga harus kamu follow di @lcdi_radio. Oke, itu tadi dari Keket ya. Bersyukur, ikhlas, nurut, nunggu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Oke, I think that was all untuk LCD Podcast edisi hari ini. Akhirnya saya Jericho, saya Keket. kita pamit dari El Shaddai Podcast. God bless you, El Shaddai Podcast. Oke, God bless you. El Shaddai Podcast.